Baik Bapak Ibu, kita akan mulai Training of Trainer series kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yekti P. Suraji, selaku trainer dalam TOT series kedua ini. Terima kasih Ibu telah hadir dan berkenan untuk memberikan wawasan kepada kami semua. Yang kami hormati seluruh peserta training training of trainer di seluruh Indonesia, Bapak Ibu pengurus dan anggota baik itu di DPP, DPW dan DPD Asperindo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa berjumpa kembali, jumpa muka, pikiran dan jiwa ya. Jadi dalam rangka Training of Trainer series kedua, ini minggu kedua. Jadi kalau kemarin sudah minggu pertama oleh Bapak Dr. Fikri, nah sekarang kita dihadirkan kembali oleh trainer kita yang memang sudah sangat berpengalaman ya, Ibu Yekti. Beliau adalah direktur dari LSP PLI saat ini dan owner dari perusahaan PT Cito Sarana Jasa Pratama atau Cito Express, sekaligus ketua bidang SDM dan pendidikan beberapa periode sebelumnya. Jadi ketuanya ini Bu Yekti. Jadi Bapak Ibu mungkin semuanya juga sudah sangat kenal dan familiar ya, karena Bu Yekti sudah menyambangi beberapa DPW atau DPD saat program pendidikan di periode kepengurusan sebelumnya. Alhamdulillah saat ini tema yang akan dibawakan oleh Ibu Yekti itu keterkaitan tentang proses bisnis kiriman ekspres kurir. Ya, jadi Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu, karena ini training for trainer, apabila ada yang bertanya silakan bertanya via Q&A. Dan apabila Bapak Ibu ingin interaktif bertanya dengan narasumber, silakan raise hand terlebih dahulu, nanti kami akan memberikan akses untuk membuka mikrofonnya. Ya, sudah ada Ibu Yekti, kita sapa dulu. Ya, gimana Ibu kabarnya Ibu? Sehat selalu Ibu? Alhamdulillah. Ini lagi di kantor atau di rumah Ibu? Saya ada yang penting di darat. Ya, Di darat. Pokoknya selalu ketemunya di sedia ya. udara tapi di darat. Selalu sedia ya Bu untuk kami-kami semua Iya. ya. Siap. Oke. Oke, jadi ini Zoom meeting kali ini pesertanya memang cukup banyak Ibu yang mendaftar di angka 185 peserta ya. Maka dari itu kemarin kita yang join itu kurang lebih di angka 150. Ya, mudah-mudahan hari ini juga sama, kurang lebih peserta peserta dapat mengikuti agenda kita series kedua ini. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, tanpa berlama-lama, ya izinkan saya memandu Bapak Ibu, dan di sini sudah ada Ibu Yekti. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Ibu Yekti, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Denis untuk waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semuanya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara peserta Training of Trainer, ya disingkatnya TOT ya, Asperindo. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian meskipun lewat udara, lewat Zoom gitu ya. Mudah-mudahan suara saya bisa jelas kedengeran ya Mas Denis ya. Jernih Ibu. Oke, baik, Ya, jelas. jernih ya. Mudah-mudahan jaringannya juga stabil, nggak putus-putus gitu ya. Nah, seperti yang tadi Mas Denis katakan bahwa saya ini sehari-hari memimpin perusahaan PT Cito Sarana Jasa Pratama, merek dagangnya adalah Cito Express. Tadi sekilas Mas Denny menyampaikan
Bapak Ibu sekalian bahwa saya pernah menjadi pengurus. Jadi saya tuh pernah menjadi pengurus di DPP Asperindo pada era Pak Johari. Pada waktu itu beliau sebagai ketua umum, kalau nggak salah saya masuk tuh tahun 2004. Nah, saya menjabat bukan sebagai pendidikan, tapi sebagai bendahara dua. Dan kemudian pada saya mengundurkan diri sebagai bendahara DPP Asperindo karena kesibukan saya yang lain pada saat tersebut, saya tuh memimpin tiga perusahaan Kencanatur, itu travel, perusahaan saya dari awal saya dirikan. Kemudian Arsari Duta Semesta atau ADS, itu perusahaan PCO atau Event Organizer. Kemudian satu lagi Cito Express. Nah, bukan hanya perusahaan yang saya pimpin, saya pun dalam organisasi karena saya memiliki travel Kencanatur, saya itu juga aktif di Asosiasi Travel Indonesia yaitu ASITA. Saya duduk sebagai sekjen, sekretaris jenderal. Nah, jadi kesibukan saya juga luar biasa. Selain daripada itu, pada saat yang bersamaan tahun 2005, 2006, saya memimpin lembaga sertifikasi profesi. Pada waktu itu adalah LSP Pariwisata. Jadi sebuah lembaga profesi pariwisata yang didirikan oleh 8 asosiasi industri maupun asosiasi profesi. Kami bersatu mendirikan LSP pada waktu itu. Pada saat itu tuh BNSP itu belum berdiri, belum ada, maka akreditasi kami didapatkan dari Menteri Ketenagakerjaan. Nah, karena saya sibuk seperti itu, jadi saya mengajukan diri kepada Pak Johari. Saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, saya mundur dari Asperindo gitu ya, karena yang lainnya juga nggak bisa ditinggal gitu. Nah, lalu pada saat Pak Kadrial menggantikan Pak Johari menjadi ketua umum, kembali saya menjadi salah seorang pengurus di DPP Asperindo. Nah, pada waktu itu saya langsung minta sebagai mengajukan diri maksud saya kepada Pak Kadrial, Pak, kalau saya bergabung saya minta di bidang pendidikan dan SDM. Nah, saya melihat pada saat itu tuh Asperindo belum memiliki standar, belum memiliki SKKNI gitu ya. Dan terus tenaga kerja juga saling bajak membajak gitu ya, karena sekolahnya juga susah, nggak ada sekolah yang khusus yang bidang logistik gitu. Jadi sengaja saya minta jadi ketua bidang pendidikan dan SDM. Jadi saya menjadi ketua bidang pendidikan dan SDM itu sampai dengan saat Munas kemarin, Munas kelima ya, bulan April atau Mei ya Mas Danis ya. Ya itu. Nah, namun meskipun saya sudah tidak menjadi pengurus di DPP, saya masih aktif di lingkungan Asperindo. Saya memimpin LSP Pos Logistik Indonesia. Nah, LSP Pos Logistik Indonesia atau disingkat LSPPLI ini didirikan oleh Asperindo, gitu ya. Ini saat ini kita sudah mendapat lisensi, tapi dalam proses untuk mendapatkan akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ikut TOT ini, saya berharap Bapak Ibu akan bersedia untuk menjadi asesor kompetensi. Karena saat ini di LSPPLI asesor kompetensinya baru 3 orang. Pak Katno, Pak Budi Parianta, dan Pak Bayu. Nah, jadi kami masih perlu, padahal eh, yang di sertifikasi ini jumlahnya bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin bisa sampai jutaan gitu ya. Jadi kami sangat memerlukan asesor kompetensi. Nah, Bapak Ibu Saudara peserta TOT, sebelum saya sharing materi, izin saya sedikit sharing mengenai bagaimana sih menjadi dosen atau guru tamu di institusi pendidikan. Nah, Bapak Ibu kan training ini kan tujuannya adalah nanti kalau setelah training ini diharapkan Bapak Ibu siap menjadi dosen atau guru tamu. eh Tentunya yang namanya dosen atau guru tamu ya tidak seperti dosen tetap gitu ya. Namanya kita tamu ya kadangkala kita mengajar, kadangkala kita hanya diminta sebagai apa ya namanya narasumber dan sebagainya. Namun demikian
semua itu adalah untuk pendidikan. Nah, dosen tamu itu berbeda dengan dosen tetap. Pengalaman saya sebagai dosen tamu di Politeknik APP Jakarta, saya juga pernah menjadi dosen tamu di Politeknik ATI Padang pada waktu itu, beberapa waktu. Itu antara lain tugasnya adalah bukan hanya mengajar satu mata kuliah, saya juga harus membuat yang namanya modul atau materi untuk pembelajaran, baik secara teori maupun untuk praktek, karena kita bersifat vokasi ya. Vokasi itu adalah berkaitan dengan keterampilan seseorang gitu ya. Nah, tugas yang saya tadi membuat modul juga itu juga membuat soal-soal ujian, baik itu UTS maupun UAS. Ya tentunya kalau eh, membuat soal ya tentunya nanti pasti juga harus memeriksa hasil ujiannya tadi gitu. Ini yang kadangkala membuat saya gelagapan ya. Gimana nggak gelagapan? Karena tugasnya banyak, ternyata eh, siswa atau mahasiswa yang kita ajarkan tadi banyak yang belum paham tentang apa yang kita ajarkan gitu ya. Jadi membuat saya kadang-kadang jengkel gitu ya. Gimana sih ini anak-anak gitu ya. Apalagi kalau membuat soalnya itu essay. Kalau soalnya multiple choice, nah itu gampang gitu. Tapi kan tim periksanya tinggal A, B, C, D gitu ya. Tapi kalau isi gitu kan kita pengen tahu seberapa pemahaman mereka terhadap pelajaran yang kita berikan kepada mereka gitu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita kepalanya jadi keriting gitu. Kalau saya soalnya rambut lurus gitu. Nah, yang tugas lainnya adalah menjadi penguji. Kalau di Politeknik APP maupun Poltek ATI Padang, sistem yang pada waktu itu adalah pelajaran apa namanya? Bukan sistem, eh, program pendidikannya adalah D1, jadi hanya 1 tahun. Jadi pada waktu itu kami tim dosen tamu bersama dengan dosen lokal atau dosen tetap di Politeknik baik itu ATI maupun di eh, APP pada waktu itu menentukan pelajaran di kelas itu dilakukan pertamanya adalah 3 bulan. Kemudian 3 bulan mereka magang, yaitu praktek kerja di perusahaan. Perusahaannya adalah perusahaan anggota Asperindo, diatur oleh Asperindo pada waktu itu. Nah, kemudian 3 bulan lagi semester kedua mereka belajar lagi dan kemudian 3 bulan berikutnya semester kedua adalah magang lagi dan diakhiri dengan membuat namanya laporan tugas akhir. Laporan tugas akhir itu seperti skripsi, tapi karena ini hanya per D1, jadi laporannya ya apa yang dikerjakan pada saat dia magang. Kemudian sebagai dosen tamu bersama-sama dengan dosen tetap itu menguji dalam bentuk ujian sidang begitu. Mereka laporannya mereka harus presentasikan, terus kita menguji, oke, kita ada pola cara penilaiannya sudah ada ditetapkan oleh Politeknik APP Jakarta dan juga oleh Poltek ATI ya pada waktu itu dan akhirnya nanti mahasiswa tersebut dinyatakan sukses atau tidak gitu. Nah, khusus untuk Politeknik APP Jakarta mereka sudah memiliki LSP 1, LSP P1 gitu ya dari Poltek APP Jakarta. Maka mahasiswa yang akan apa di wisuda sebelum di wisuda mereka dilakukan namanya uji kompetensi. Nah, kemarin itu di Poltek APP Jakarta itu uji kompetensinya baru tanggal 17 Oktober begitu. Yang melakukan mereka. Yang diuji kompetensi adalah yang berkaitan dengan pelajaran yang pernah diterima oleh mereka dan juga pada saat mereka magang gitu. Itu bisa nggak melakukan sesuai gitu. Skemanya adalah skema yang dari Politeknik. Nah, karena di Poltek ATI Padang skema dari LSPP 1 Poltek ATI Padang pada waktu itu skemanya lebih tinggi, yaitu skemanya untuk level
apa namanya supervisor, maka Poltek Ati Padang meminta kepada LSP PLI atau LSP Pos Logistik Indonesia untuk dilakukan uji kompetensi. Waktu itu ada Pak Budi Parianta menjadi asesornya. Nah, itu sekilas. Jadi demikian yang sekilas pengalaman saya sebagai dosen tamu. Nah, saya juga sering diminta oleh kalangan pendidik, yaitu SMK, untuk apa namanya seperti sharing gitu ya, menjadi narasumber bagi mereka gitu. Karena mereka juga logistik itu eh, logistik itu merupakan pelajaran baru gitu ya. Nah, pelajaran baru. Jadi banyak juga kita memberikan sharing kepada mereka. Ya sharingnya lebih ke arah praktek-praktek. Nah, gitu. Jadi itu antara lain bayangannya nanti Bapak Ibu kalau menjadi dosen itu kira-kira seperti itu. Saya bisa share ya, Mas Denis ya. Saya Ya, akan izin share untuk materinya. Jadi ini bukan materi utama, tapi ini adalah materi ini kok nggak ada. Oh ini ada materi yang berkaitan dengan eh, ya. Ini izin Bu, ada Pak Ahmad Hidayat raise hand seperti mau bertanya. Coba, boleh deh boleh. Ya udah. silakan Pak Belum belum Ahmad udah Hidayat. tanya Pak. Belum saya ngomong saya baru gitu udah tanya. Boleh mau nggak silakan Pak siapa maaf. Pak Ahmad Hidayat, ya Pak Ahmad Hidayat silakan. Silakan Pak Hidayat. Oh, belum merespon. Oke, kalau nggak nanti ditunda Ya, silakan. Nah, setelah iya. hmm, Jadi dilanjut Ibu. ya nanti ditunda nanti kita supaya waktunya kan soalnya berapa kita cuma saya dikasih cuma sampai jam 3 ya. Jadi saya kebut Betul Ibu. gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bisa sedikit mengenal. Nah, berbicara soal apa namanya? Udah kelihatan ya Mas Denis ya? Sharing saya udah Sudah, kelihatan. sudah Ibu, sudah terlihat Oke. materinya. Nah, berbicara soal SDM berbasis kompetensi, ada 3 pilar utama dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi, yaitu eh, di sini ada industri, tentunya itu adalah kitalah yang memberikan masukan atas KKNI maupun SKKNI. Nah, KKNI itu lebih lebih lengkapnya nanti saya serangkan, tapi yang SKKNI. Nah, SKKNI ini merupakan acuan tolak ukur yang menjadi dasar untuk merancang program pelatihan dan penilaian kompetensi. Gitu. Sebentar, sebentar. Ini saya lupa kalau ada pelajaran sebentar ya. Saya lagi sebentar. Bu Leta, maaf saya lagi meeting online. Nanti saya telepon lagi ya. Bu Leta. Oke, sorry. Nah, SKKNI tadi merupakan acuan atau tolak ukur. Aduh, sebentar. Bu Leta, maaf saya lagi mimpin meeting. Nanti saya telepon lagi ya. Tetap. Iya, ya, thank you. Nah, jadi kalau semua pelatihan dalam bidang logistik atau bidang apapun juga pasti akan menggunakan SKKNI. Nah, pilar yang kedua adalah yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, dalam hal ini kalau yang secara formal itu ada SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, ada Politeknik gitu ya. Tapi kita langsung di dalam hal ini diklat pendidikan profesi yang berbasis CBT, CBT itu Competence Based Training begitu ya. Di Asperindo ada namanya ATC yang salah satunya nih sekarang Bapak Ibu ikut pelatihan ini adalah itu tadi berbasis profesi gitu ya pelatihannya tadi. Nah, ini bertujuan untuk apa sih? Bertujuan itu pelatihan yang
dilakukan tadi juga harus mengacu kepada sesuai dengan SKKNI gitu. Jadi semuanya serba ke arah SKKNI. Kemudian bagaimana mengetahui bahwa seseorang tersebut sebetulnya kompeten? Nah, itu dilakukan namanya sertifikasi kompetensi kerja. Siapa yang melakukan adalah lembaga sertifikasi. Dalam hal ini LSP Pos Logistik Indonesia nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu pelatihan sekarang ini nanti penilaiannya memang dilakukan oleh ATC ya gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau saya profesi saya adalah kurir, saya profesi saya adalah kepala cabang. Nah, LSP Pos Logistik Indonesia nanti akan melakukan uji kompetensi. Nah, bagaimana skema sebetulnya sertifikasi tadi? Kalau KKNI itu adalah kerangka acuan untuk sertifikasi kompetensi kerja yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI). Presiden pada tahun 2012 itu mengeluarkan peraturan presiden nomor 8 itu berkaitan dengan KKNI. Nah, jadi ini adalah menyetarakan capaian pembelajaran dari pendidikan atau pelatihan dan pengalaman kerja. Skema ini digunakan sebagai pedoman bagi LSP pada saat melaksanakan asesmen kompetensi atau uji kompetensi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini untuk level SMK sampai ke S3, kalau kita sandingkan dengan pendidikan non formal dalam hal ini bukan non formal, pendidikan kejuruan atau vokasi itu eh, disandingkan dengan KKNI itu ada di sini level sampai 2 itu masih operator, bahkan sampai 3 itu operator. Tetapi 4 itu irisan antara operator dan teknis atau analisis. Kemudian sampai ke level 6 itu juga irisan antara teknis analisis sampai ke ahli. Nah, seperti kita disebutnya adalah ahli pos. Jadi contohnya customer service, counter officer di depan itu masih level operator. Saya sudah bertahun-tahun, masa saya masih jadi operator? Ya bisa juga, nanti kalau mau berani untuk ikut uji kompetensi supervisor, bisa. Skemanya nanti beda lagi. Sampai ke level direktur di sini, kami dari stakeholder, dalam hal ini ada Pos Indonesia, Asperindo, dari industri, dan juga dari pendidikan, itu sudah memiliki eh, okupasi itu sampai ke level 9. Jadi direktur utama itu levelnya 9. Gitu ya, tapi kalau di level direktur atau general manager atau apa itu masih ada yang di level 8 dan sampai level 7. Nah, jadi ini kalau dilihat apa namanya skema KKNI tadi itu dari pendidikan itu sudah harus mengacu kepada ini tadi. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca browsing itu apa sih KKNI, nanti akan kelihatan tuh level 1 itu seperti apa, level 2 seperti apa, level 3 seperti apa itu ada. Nah, saya tidak akan detailkan pada kesempatan ini, tapi saya buka ini supaya Bapak Ibu juga nanti sedikit paham. Nah, adapun persiapan untuk menjadi dosen atau guru tamu tadi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Kompetensi teknis bidang perposan dan logistik itu ada sesuai dengan Undang-Undang Pos nomor 38 tahun 2009 itu ada 5 jenis layanan yang berkaitan dengan perposan dan logistik, yaitu layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, kalau Bapak fahamnya itu dokumen kita sebutnya. Juga layanan paket. Nah, kalau paket itu kargo kan gitu. Terus kemudian layanan logistik. Nah, sebenarnya kalau saya lihat detailnya di dalam pasal yang ada di undang-undang, layanan logistik di sini mereka mengartikan itu layanan internasional. Berarti layanan kargo tapi internasional. Tetapi kalau melihat kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI logistik, nah ini ada banyak berkaitan dengan bukan hanya freight forwarding, tapi berkaitan juga dengan pergudangan,
dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu bisa juga baca dari yang namanya apa itu Sisloknas, Sistem Logistik Nasional. Kemudian layanan lainnya yaitu layanan transaksi keuangan. Bukan jadi bank, tapi kita mengirim uang melalui kantor ekspedisi. Dalam hal ini, setahu saya, baru beberapa perusahaan yang melakukan ini, antara lain adalah Pos Indonesia. Dulu JNE, saya nggak tahu JNE masih ada atau enggak gitu ya. Nah, dan juga layanan keagenan pos. Nah, jadi ini kompetensi teknis ini yang Bapak Ibu sekalian juga harus pahami sehingga nanti pada saat Bapak Ibu mau menjadi dosen atau mau jadi guru tamu, oke saya paham, saya mumpuni di salah satu layanan ini. Oh, atau saya paham semuanya. Wah ya bagus sekali gitu ya. Tapi kalau jujur saya nggak tahu nih transaksi keuangan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita bicara kepada yang namanya SKKNI. SKKNI itu apa sih? SKKNI itu adalah bicara tentang SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu SKKNI. Nah, kemudian lebih detailnya, cakupan keterampilan dalam kompetensi itu apa saja? Yaitu keterampilan melaksanakan pekerjaan. Ini saya berikan lihat fotonya kepada Bapak Ibu. Ini packing, ini bagian packing nih dia. Bagian di processing gitu ya. Juga keterampilan mengelola pekerjaan, test management skill. Jadi untuk level supervisor ke atas, dia juga harus punya keterampilan bagaimana memanage pekerjaannya begitu. Dalam hal ini ya dia juga bisa memanage orang lain gitu. Kemudian keterampilan mengantisipasi kemungkinan ada contingency management skill. Kita itu di lapangan pasti banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan eh, standar. Dalam arti seharusnya nih barang dikatakan barang dangerous good harusnya di packing sesuai dengan yang benarnya. Ternyata oleh pelanggannya informasinya tidak lengkap sehingga kita nggak tahu bahwa itu adalah barang dangerous good. Pada akhirnya di airport kena deh. Nah, itu antara lain mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Keterampilan juga dalam mengelola lingkungan kerja atau role atau job atau role environment skill. Keterampilan beradaptasi, transfer skill. Pada level-level supervisor ke atas, itu sudah harus bisa juga mentransfer knowledge atau skill kepada bawahannya. Nah, itu dalam uji kompetensi itu nanti akan bisa dilihat itu diuji. Berikutnya adalah dalam SKKNI tadi juga ada sikap. Nah, sikap itu sikap apa? Apakah sikap kita kepada pacar, kepada suami atau istri? Bukan. Tapi sikap atau performa selama di tempat kerja maupun tanggapan dalam lingkungan kerja. Customer service tapi jutek. Wah, ya udah deh. Rasanya dia sikapnya udah nggak kompeten aja gitu ya. Ada juga penghargaan dari baik itu dari pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Juga tadi penilaian ke kliennya. Nanti bagaimana cara menilainya? Nah, kalau Anda udah belajar jadi asesor kompetensi, hal tersebut pasti akan bisa dilihat. Nah, adapun dalam struktur standar kompetensi kerja nasional itu ada macam-macam. Kalau Bapak Ibu buka, bagi Bapak Ibu yang sudah tahu SKK ini enteng ya. Tapi mungkin bagi yang baru mendengar SKKN itu ada macam-macam. Ada yang disebut namanya unit kompetensi. Nah, unit kompetensi itu sebetulnya apa? Fungsinya adalah fungsi dasar untuk menghasilkan produk atau jasa. Produk jasa kita apa? Kiriman kan? Nah, di bagaimana mengerjakan itu ada langkah-langkahnya, ada rinciannya, disebut elemen kompetensi. Langkah-langkah atau prosedur dalam itu berupa proses manajemen atau proses produksi dari suatu produk atau jasa. Nah, prosesnya nanti saya akan lebih detailkan kepada Bapak Ibu.
Bagaimana itu elemen kompetensi tadi dijewantahkan atau dijelaskan dalam namanya kriteria unjuk kerja. Jadi di situ adalah instruksi kerja pada industri yang terukur dan dapat diobservasi. Kemudian di situ juga ada batasan variabel. Nah, kontekstualnya di tempat kerja itu bagaimana? Itu lebih detailnya lagi SKK ini. Ini hanya sekilas saya memberitahukan karena bagaimanapun Bapak Ibu sebagai dosen atau sebagai guru tamu, kalau nggak tahu SKKNI, apalagi dosen atau guru tamu logistik nggak tahu SKKNI logistik, ya sebaiknya pikir dulu untuk mengajar gitu ya. Karena nanti ngajarnya jadi agak belayang kemana-mana. Tapi kalau itu sudah diadopsi dari ASKKNI yang ada, nah ini akan menjadi plus bagi Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya manfaat dari SKKNI itu apa sih? SKKNI itu dapat dimanfaatkan atau dikembangkan menjadi sarana pengelolaan perusahaan. Ada job title, ada job level, dan juga struktur organisasi. Dengan ASKKNI itu ada standar operating procedure. Counter officer itu kalau menerima barang bagaimana? Nah, nanti saya akan kasih sedikit nanti gambarannya. Rekrutmen penempatan itu juga disandingkan nanti dengan okupasi karena okupasi tidak akan bisa disebut okupasi kalau tidak ada SKKNI. Jadi antara telur dan ayam, SKKNI, okupasi, KKNI berkaitan. Dia juga bisa menjadi sistem HRD atau program pelatihan, juga bisa menjadi promosi. Nah, karena dia sudah kompetensinya sudah meningkat, ya mungkin dia bisa dipromosikan atau naik. SKK ini juga dapat dijadikan sebagai materi uji kompetensi. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal, ya soalnya jangan jauh-jauh dari materi yang diberikan dalam pembelajaran. Nah, materinya kemudian diujikan kepada siswa tadi atau kepada mahasiswa. Nah, itu dibuatlah namanya materi uji kompetensi. Sertifikat kompetensi itu dikeluarkan berdasarkan unit kompetensi atau kualifikasi dari profesi masing-masing. Nah, ini juga bisa dijadikan modul diklat berdasarkan SSKNI. Dengan SKKNI bisa dibuat modul. Kalau Bapak Ibu buka nanti SKKNI itu akan kelihatan nanti itu. Dengan demikian, nanti paket-paket diklat itu juga harus berdasarkan SKKNI. Kalau paket diklatnya itu ngawur, wah, itu kita malu nanti sama apa namanya institusi pendidikan baik itu politeknik maupun SMK gitu. Ini gimana sih Asperindo kok gurunya dosennya ngajarnya nggak seperti yang kita duga gitu ya karena nggak pakai SKKNI. Nah, SKKNI yang berkaitan dengan industri kita, perposan itu adalah nomor 354 tahun 2014. Di situ judulnya adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori transportasi dan pergudangan. Golongan pokoknya pos dan kurir. Bidang keahliannya apa? Pos dan sub bidang penanganan layanan komunikasi tertulis, elektronik, dan paket. Nah, catatannya adalah SKKN ini sudah lebih dari 5 tahun. Bahkan sekarang ini berjalan 11 tahun. Saat ini dalam proses kaji ulang. Saya termasuk salah satu tim untuk mengkaji ulang SKKN ini. Diharapkan nanti dengan adanya SKKNI setelah SKKNI ini di apa namanya kaji ulang itu akan bisa digunakan sebagai apa namanya untuk modul pelatihan dan juga untuk pendidikan maupun juga untuk eh, Bapak Ibu sekalian di perusahaan itu eh, proses bisnisnya bisa diselaraskan gitu dengan SKKN yang ada. Selain saya dari Asperindo ada Pak Budi Parianta dan juga Pak Doni. Nah, kemudian dari Pos Indonesia ada Pak Parianta, apa namanya? Saya lupa. Trianta, Pak Trianta. Kemudian, oh ya Pak Koswara itu dari DPD Jawa Barat itu juga sebagai salah satu tim
kaji ulang juga dari LSP IND. ILSP IND ini sama dengan ILSP Pos Logistik Indonesia, tapi eh, dia lokasinya di Bandung gitu ya. Didirikan juga oleh Universitas Logistik Indonesia (ULBI), juga didukung oleh Asperindo. Nah, selain SKK ini nomor 354, SKK ini yang berkaitan dengan logistik, yaitu SKK ini nomor 94 tahun 2019. Judulnya adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kategori pengangkutan dan pergudangan. Kalau tadi kan kategorinya transportasi dan pergudangan. Nah, ini oleh Kemenaker disebutnya pengangkutan dan pergudangan gitu ya. Golongan pokoknya pergudangan, aktivitasnya penunjang angkutan bidang logistik. Nah, lebih ke arah keangkutan-keangkutannya. Di situ ada beberapa unit kompetensi yang bisa dipakai juga Bapak Ibu sekalian untuk pendidikan. SKK ini yang berkaitan juga dengan logistik itu SKK ini nomor 170 tahun 2020. Ini standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kategorinya sama tadi, pengangkutan dan pergudangan, golongan pokoknya pergudangan dan aktivitas penunjang bidang logistik. Nah, eh, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu peserta TOT yang saya hormati dan banggakan. Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Pak Ketum, Bapak Budianto Darmastono, dan Pak Fikri sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan SDM, diharapkan setelah pelatihan ini, nantinya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menjadi dosen atau guru tamu di institusi pendidikan yang ada di tempat Bapak Ibu berada. Ya, kalau saya lihat itu ada yang dari Sulawesi Utara, ada yang dari Kalimantan, ada yang Jawa Timur, ada yang dari berbagai Jambi, dari mana-mana, Sumatera Utara dan sebagainya. Nah, eh, Pak Fikri sudah membuat silabus. Saya diberi kesempatan, kemudian Saya milih dua silabus yang untuk untuk pelatihan kali ini, yaitu dua materi saya pilih itu yaitu proses bisnis logistik, kiriman kurir, saya ganti menjadi kiriman ekspres gitu ya. Kemudian proses bisnis logistik warehousing atau pergudangan. Dengan waktu yang sangat singkat ini, saya berharap nanti saya bisa selesai. Tapi sebelum saya lanjut ke arah yang lebih detail, silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau eh, Ini ini saya share-nya saya close ada dulu ya. Ah, nggak oke. apa-apa Bu. Ya ini juga ada pertanyaan Bu, satu dari Pak Yudi Maretno ya. Nah, sini izin bertanya Bu, misalkan direkturnya tidak memiliki kompetensi sekolah sampai S1 atau S3, tapi memiliki skill logistik itu. Sudah terverifikasi karena memang pelaku. Apakah bisa membantu share ilmu buat S1 sampai S3? Maksudnya Apakah bisa apa namanya mengajari gitu Bu? Mengajari dari tingkat S1 sampai S3. oh, nggak bisa. Sedangkan Gini, jadi Bapak Ibu pengalaman dosen di S1 itu minimal harus S3 minimal gitu ya. S2 minimal. Tetapi kalau Bapak Ibu tadi sudah berpengalaman di bidang logistik, tentunya universitas setempat, karena kalau politeknik kan hanya sampai D4 ya. Nah, kalau universitas kan baru S1 gitu ya. Universitas yang akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk menjadi dosen pasti punya pertimbangan. Itu khusus biasanya gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan, oh tidak bisa gitu ya. Tergantung. Nah, kalau pengalamannya baru 1 tahun, 2 tahun, belum tentu universitas tersebut mau menerima Bapak Ibu sebagai dosen gitu ya. Tapi kalau kalau Bapak Ibu mungkin pengalamannya udah lebih dari 10 tahun ya, udah. Universitas kan, oh ya udahlah, udah begitu lebih dari 10 tahun jabatannya bukan bukan di bagian HRD misalnya begitu, yang karena kalau HRD kan tidak langsung terjun ke praktek gitu ya. Nah, ini kalau untuk vokasional itu
harus menguasai teknisnya daripada pekerjaan itu sendiri gitu. Rata-rata itu. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ini ada Pak Novian Bu, satu lagi raise hand. Ya, Ya, silakan Pak Novian. monggo Pak Novian, Jawa Timur. Bisa dibuka mic-nya. Enggak di-close kan Mas Denis? Ya, Pak Ya, Novian. tidak. Ah, oke, sepertinya atau Ada masalah. terpencet ya, terpencet kali Ibu. Oh, kepencet ya. Oke, Ah, kalau kepencet. ini ya, Pak Yudi nih, Pak Yudi kembali bertanya nih Bu. Sampai hari ini logistik lulusannya banyak yang nganggur. Saya mengecek ternyata yang diajarkan tidak sesuai dengan kompetensi logistik yang terjadi lulusannya nganggur sampai saat ini. Terus saya suruh jawab Iya, apa? Kalau pengangguran kan bukan saya. Siapa yang tanya Mas Denis? ya ini Pak Yudi Maretno, Pak. Pak Yudi Maretno, Bu, ini Bu. Hah? Nah, ya, menurutnya yang diajarkan itu tidak sesuai dengan kompetensi logistik. Yang ngajar Bapak Ibu bukan? Nah, Kalau yang ngajar bukan Bapak Ibu biarin aja. Pengangguran itu ya, kan faktornya A, B, C, D, E, Z. Nah, gitu ya. Tapi kalau sekolah memang dia nyebutnya sekolah logistik. Ternyata kurikulumnya nggak ada kaitannya dengan logistik ya. Sekolahnya yang kacau gitu ya. Kita kan nggak bisa juga judge sekolah ini kacau, jangan masuk ke situ yang nggak bisa gitu ya. Nah, kalau kita sebagai dosen atau sebagai guru nantinya namanya aja praktisi gitu ya. Kalau kita nggak mengerti tentang logistik ya udahlah jangan masuk. Makanya silabus yang dibuat oleh Pak Fikri panjang and lebar itu ada berapa itu ya Pak Mas Dedis ya? Wah, bicara tentang logistik dikupas habis istilahnya seperti itu. Nah, itu juga adalah tujuannya supaya nanti Bapak Ibu kalau ngajar itu benar-benar gitu loh. Karena nanti kalau kalau nggak memahami terus mau gagah-gagahan jadi dosen gitu apalagi gitu ya. Wah, susah deh kita. Bapak Ibu mungkin materi tentang logistik itu kalau buku mungkin agak mahal ya, tapi meskipun buku itu bisa secara e-book itu bisa dicari gitu. Jadi pengetahuan tentang logistik tadi juga bisa didapatkan melalui browsing dan sebagainya gitu. Tapi apa yang Bapak Ibu kerjakan di kantor itulah yang harusnya diajarkan gitu. Saya lihat mohon maaf kalau saya salah berkata, saya lihat dari peserta itu ada yang dari bagian eh, HRD atau bagian umum ya. Pokoknya bukan bagian operasional ya Mas Denis ya. Ada kan ya? Peserta iya, ya. ada Bu. Ada yang dari HRD juga ada Bu. Ah, Semuanya HRD. macam-macam Bu oh, di sini. Iya, sepanjang dari bagian HRD tadi tahu tentang proses bisnis di logistik, ya saya kira sih nggak masalah mau ngajar. Tapi kalau kalau dari bagian HRD tidak tahu proses bisnisnya, hanya tahu tentang HRD, ya mendingan ngajarnya jangan sebagai praktisi logistik, tapi ya praktisi SDM gitu. Jadi kalau mau ditanya apa-apa sama murid atau sama mahasiswa kan jadi juga bisa menjawab. Kalau enggak kan malu-maluin Asperindo. Jangan sampai kita memalukan Asperindo. Nama baik Asperindo harus tetap kita jaga. Betul nggak Mas Denis? Iya, betul, betul, betul banget Bu. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Ranto nih Bu. Perihal untuk menjadi alih pos karena saat ini kan perusahaan yang bergerak di bidang kurir harus memiliki minimal satu orang. Itu kemana ya daftarnya? Nanti ke LSP Pos Logistik Ah, Indonesia. itu Ini jawabannya Bu. makanya ini prosesnya masih panjang, sabar. Sekarang ini ada apa namanya? Itu kan laporan kegiatan usaha LKU kalau nggak salah itu di Komdiji. Salah satu pertanyaannya kalau SDM disebut ahli pos. Itu judulnya sebetulnya dulu pada waktu saya lagi nyusun SKKNI dan nyusun okupasi bersama dulu Kominfo masih belum Komdiji, saya ditanya, Bu Yekti,
Jadi ini gimana nih SDM-nya? Ah udahlah Pak, tulis saja ahli pos. Saya bilang begitu ya. Ahli pos. Iya udah. Kriterianya gimana menyusul? Saya bilang begitu. Karena kalau mau disebut nanti okupasi di dalam satu perusahaan tuh harus memiliki SDM yang tersertifikasi atau memiliki kompetensi mulai dari yang operator, level operator sampai atas. Lah, uji kompetensi aja belum dilakukan gitu ya. Jadi saya sendiri pada waktu itu yang ngambil resiko, saya bilang mumpung orang Kominfo kan nggak ada orang Kominfo kan, jangan diceritain ya. Mumpung orang Kominfo nggak dong ya saya bilang aja begitu. Tulis aja lah ahli pos, saya bilang gitu ya. Oh gitu ya Bu Yakti. Iya, tulis lah ahli pos. Tapi sebetulnya yang disebut ahli pos tadi kalau Bapak Ibu lihat tadi kan level 9 tadi ya. Mulai dari level level KKNI level bukan 9 tadi. Level 89. Ya, 7 7 8 9. 6 itu irisan. Yang separuh-separuh tadi itu irisan gitu ya. Nanti harus mampu ini, harus mampu itu, harus mampu ini. Begitu, Pak. Tadi Pak siapa, Pak? Mas Denis. Pak Ranto ada. Ini menjawab Pak Ah, Subianto juga ya tadi Bu. oke gitu. Kayak tingkatan level sertifikasi. Iya, Mas Denis nanti silahkan setelah nanti saya memberikan materi. Ini memang Pak Fikri kemarin minta, Bu, bahan materinya saya mau share ke peserta. Saya bilang saya minta maaf. Nanti setelah selesai baru saya kasih gitu ya. Supaya apa yang saya sampaikan tadi paling tidak Bapak Ibu juga paham, bukan hanya melihat materi yang terpapar di layar saja gitu, tapi juga memahami gitu. Nanti saya akan share. Silahkan Ya. nanti ada pertanyaan lebih banyak ya monggo aja. Ya. Baik Bu, ya silakan dapat dilanjutkan Bu ke materi inti. Oke, baik kalau begitu ya. Saya akan share materi lebih lanjut. Nah, di sini materi yang pertama yang saya sampaikan kepada Bapak itu yaitu proses bisnis logistik kiriman ekspres atau perposan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal perposan, itu dari mana sih gitu? Logistik itu apa sih dan bagaimana sih? Fermentasi daripada tahun 1960 oleh profesor, saya lupa mencantumkan ya oleh profesor, bahwa supply chain management itu apa sih di dalamnya tuh ada ilmu-ilmu apa sih di dalamnya. Nah, di antaranya kalau bicara soal logistik ini berkaitan dengan demand forecasting, purchasing, requirements planning, production planning, manufacturing inventory, warehousing, material handling, industrial packaging, finished goods inventory, distribution planning, order processing, transportation, customer service, itu logistik. Ditambah strategic planning. Untuk bisa sampai ke supply chain management ditambah ada information technology, marketing atau sales, ada finance. Begini banyaknya ilmu, kita masuk aja jam aja deh untuk yang berkaitan dengan industri kita supaya kita nggak pusing ini nanti kalau mau jadi S1, S2, S3 ini dipelajari dia. S2, S3. Pak Fikri itu Kak S3 logistik. Nah, nanti tanya sama Pak Fikri itu kalau mau lebih detailnya. Kita bicara yang industri kita aja deh. Layanan logistik berdasarkan Undang-Undang Perposan Nomor 38 Tahun 2009 Pasal 5 huruf C. Nanti kalau Bapak Ibu buka ya Undang-Undang Perposan Nomor 35 panjang lebar. Dalam hal ini logistik itu berkaitan dengan berupa kegiatan perencanaan, penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan penyimpanan barang termasuk informasi, jasa pengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakan oleh penyelenggara pos. Kita ini perusahaan ekspedisi, anggota Asperindo itu disebutnya penyelenggara pos gitu. Nah, kegiatan apa saja yang boleh dilakukan sesuai dengan undang-undangnya, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan. Nah,
Dalam SKKNI, tadi saya sudah nyampaikan kepada Bapak Ibu, ada yang namanya SKKNI, yaitu SKKNI 354 tahun 2014. Proses bisnis proposal itu apa sih? Yaitu mulai dari collecting. Setelah collecting, barang tersebut diproses, yaitu processing. Kemudian transporting, barang itu dikirim, diangkut, kemudian diantar kepada penerima. Nah, detailnya, definisinya seperti itu adalah collecting itu kegiatan pelayanan penerimaan kiriman yang dilakukan melalui berbagai service point. Seperti ada loket, ada pelaku industri pos, ada agen-agen, pelaku industri pos, maupun aktivitas pick up kiriman ke tempat pelanggan. Apabila kita mempick up kiriman ke tempat pelanggan, itu disebutnya collecting. Nah, kemudian barang tersebut, kiriman tadi, diproses. Kegiatan apa saja dalam processing? Yaitu kegiatan pengolahan kiriman yang dilakukan melalui berbagai tahapan aktivitas, yaitu sorting, packaging, billing, bundling, bagging, manifesting, forwarding. Sedangkan transporting yaitu kegiatan pengangkutan kiriman ke tujuan yang dilakukan melalui berbagai sarana atau moda transportasi, baik melalui darat, melalui udara, maupun laut. Sedangkan delivery adalah kegiatan pengantaran kiriman kepada penerima yang merupakan tahapan terakhir dari proses pengiriman atau distribusi. Ini semuanya secara detail ada di dalam SKKN nih. Jadi kegiatan collecting itu ngapain aja, detailnya itu tadi kalau Bapak Ibu buka nanti di SKKID akan kelihatan gitu. Nah, saya lebih lebih jelaskan lagi, di collecting ada juga selain tadi pick up ke tempat pelanggan, itu adalah inbound shipment. Saya ambil contoh kantor di Jakarta. Ada kiriman dari kantor daerah lain, baik di Surabaya, Bandung, Semarang, eh, Medan, Padang, maupun dari kota-kota lainnya. Dikirimnya melalui udara. Pick up-nya di mana? Di airport. Kalau dikirim melalui kereta api, ya kita pick up-nya di stasiun gitu. Tapi ada juga yang kita pick up-nya mungkin di tempat itu apa kita nyebutnya mobil apa tuh ya namanya yang mobil kayak itu travel nah tempat travel gitu kadangkala untuk kiriman yang kita bisa titipin sama travel atau kita titipin sama bus ya kita pick upnya di tempatnya stasiun bus itu tadi terminal ya terminal bus itu tadi. Nah kemudian dalam processing tadi, barang-barang yang sudah di backup tadi, tentu kalau yang punya sistem harus ada entry data kan. Nah, entry data. Kemudian di entry data dimasukkan ke dalam sistem kirimannya kemana-mana akan keluar nanti manifest dan sebagainya. Kemudian barang tadi disortir, sortir karena mau dimasuk, mau dikirim mana, mau dikirim lewat udara, lewat laut dan sebagainya. Nah, itu keluar manifest, dimasukkan karung dan kemudian masuk transportasi. Saya nggak akan detailkan karena saya percaya sebagian besar Bapak Ibu itu kerjaan sehari-hari, ngapain Bu Yekti ngajarin ya. Tapi kan karena ini prosesnya harus saya sampaikan. Nah, jadi inilah yang Bapak Ibu nanti yang ajarin kepada mahasiswa maupun siswa. Nih loh ya, ngerjainnya nih kayak begini. Mulai dari barang diambil, barang diproses, kemudian barang dikirim, habis itu barang diantar. Nah, kalau udah diantar tadi di delivery, barangnya ada laporannya nggak ada. Kita sebutnya proof of delivery kan, konot-konot itu tadi. Nah, karena kalau kalau kita kan harus membuat laporan kepada pengirim. Pengirimnya tadi siapa yang ngirim barang itu laporannya ada kalau perusahaan-perusahaan ya laporannya bisa bulanan. Tapi kalau yang dia setiap hari kan tracing dia. Nah, tracingnya pakai itu HP gitu. Oh, sampai mana barangnya. Nah, gitu. Pada saat Bapak Ibu mengajar,
ini anggap saja mahasiswa maupun siswa kan nggak tahu sebetulnya barang-barang itu ada klasifikasinya. Ya tolong nanti diajarkan klasifikasi berdasarkan penanganannya. Kiriman itu ada tiga, general cargo, special cargo, ada dangerous good. Kalau general cargo itu apa? Barang-barang yang tidak memerlukan penanganan secara khusus dalam proses pengiriman. Baju, sepatu, buku. Nah, itu tuh barang-barang biasa kan. Tapi ada special cargo, itu kiriman yang karena nilai atau materinya harus memerlukan penanganan secara khusus dalam proses pengiriman. Apakah itu binatang hidup, apakah itu vaksin, atau itu heavy cargo, kargo yang berat banget itu. Ada jenazah, ada barang berharga, ya kita sebutnya high value shipment ya, barang berharga gitu. Dan klasifikasi yang ketiga dangerous good itu adalah kiriman yang karena zatnya berbahaya atau membahayakan sehingga memerlukan penanganan khusus dalam proses pengiriman. Apa? Antara lain adalah barang-barang yang mudah terbakar, amunisi, korosi, benda elektromagnik. Nah, seperti itu. Jadi kriterianya eh, paling tidak itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa atau siswa begitu ya. Kita itu udah ada undang-undangnya, undang-undang pos tadi yang saya sebut, itu di dalam undang-undang itu disebut loh, ada kiriman yang dilarang dikirim melalui ekspedisi. Apa? Uang tunai. Dulu suka ada yang ngirim uang tunai pakai itu. Sekarang gampang transfer aja pakai eh, mobile phone gitu kan itu bisa. Nah, tapi zaman dulu orang-orang nggak ada ya. Jadi dilarang nggak boleh gitu uang tunai. Kirim lewat bank. Dan juga barcode pos, kartu pos. Memang ada di sini kan ada peserta dari Pos Indonesia ya masih ngirim karena ini hanya boleh dikirim oleh kantor pos. Narkotika, psikotropika, zat adiktif, barang cetakan, rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Senjata api, amunisi, airsoft gun, petasan, semua ini disebut dalam undang-undang. Maka apabila Bapak Ibu yang punya anak buah di counter tidak paham tentang ini, ada kesalahan yang disalahin kita sebagai pimpinan. Gitu. Tapi gimana itu? Ternyata tuh ada kiriman narkotika kok nggak tahu lah. Petugas counternya nggak jeli. Nah, ada juga kiriman yang dilarang. Tumbuhan, tanaman, hewan itu boleh dikirim lewat ekspedisi asalkan ada izin dari Balai Karantina Pertanian. Oke, saya sering Bu ngirim itu apa anggrek. Nah, kantor saya ada tuh kan anggrek gitu ya. Tapi karena ngirimnya apa namanya dari rumah ke rumah kayak begitu, pakai mobil saya sendiri, ya saya nggak pakai izin dari karantina. Orang cuma dikirimnya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara kayak begitu. Ya udahlah, orang pindahan. Nah, kiriman yang dilarang lagi adalah kayu dan hasil hutan kecuali ada izin dari Kemenhub gitu ya, nggak boleh. Nah, high value shipment itu bisa berupa perhiasan, logam mulia, voucher belanja, barang seni, lukisan, keramik, dokumen berharga, sertifikat BPKB kan ada yang suka nitip dari ke ekspedisi gitu ya. Itu harus high value shipment. Bagaimana memperlakukan barang-barang berharga tadi? Tentunya kita bisa kerjasama dengan pihak asuransi, yaitu kita titipkan lewat asuransi. Maka petugas konter tadi, kalau ada barang HVS nggak mau pakai asuransi, lebih baik jangan kirim. Nanti kita kena kirim misalnya handphone itu ya, handphone baru, nggak taunya handphone rusak di dalamnya. Handphone baru nilainya 10 juta. Biaya kirimnya cuma berapa? Paling banter 100.000 gitu ya. Dari Jakarta Surabaya itu udah paling mahal banget gitu. Ada masalah. Nggak diasuransiin kita yang kena. Repot kan? Nah, hal yang seperti itu tuh perlu difahamkan kepada mahasiswa atau siswa supaya mereka juga paham. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, definisi daripada collecting tadi adalah kegiatan pelayanan pengeposan kiriman mulai dari tadi di servis ini konternya Cito Express. Nah, juga pick up ke tempat pelanggan oleh kurir atau oleh
bagian apa namanya ya, kurir itu bisa kurir motor, bisa kurir mobil. Mengapa saya hanya menyebutkan di sini kegiatan di counter? Karena ini salah satu bahan materi pada waktu uji kompetensi. LSP Pos Logistik Indonesia baru saya berikan kepada skemanya, baru disetujui oleh BNSP, meskipun kami ada 13 tapi baru satu yang saya ajukan karena asesor kompetensinya eh, baru tiga. Jadi tiga itu Pak Katno untuk freight forwarder, untuk ini kiriman internasional, Pak Budi untuk ini kiriman ekspres, Pak Bayu untuk pergudangan. Jadi peraturannya BNSP satu satu apa namanya, satu skema minimal harus punya dua asesor, ya sudahlah Pak Bayu sama Pak Budi aja. Nah, kali ini saya menyampaikan ke Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu standarnya tidak seperti ini, itu terserah kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi sesuai dengan SKKNI, standarnya adalah ini. Counter memberikan salam kepada tamu pengirim, counter menerima kiriman dari tamu atau pengirim dengan memberikan penjelasan, harus dijelaskan pengukuran berat itu bisa secara kilogram actual atau secara volumetrik. Servisnya ada apa aja di dalam perusahaan. Harganya bagaimana, estimasi lead time kiriman itu gimana, dan kalau barang yang di packing ada tambahan bayar dan sebagainya. Kemudian counter staff harus memeriksa kiriman, menghitung jumlah barangnya, kolinya. Yang dikirim cuma satu ya satu, kalau yang dikirim dua ya ditulis dua gitu. Kemudian apabila memang perlu di packing ya harus melakukan repacking, menimbang atau mengukur berat kiriman, membuat tanda terima. Kalau di tempat saya namanya konot, saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu namanya apa, tapi paling tidak tanda terima kepada itu. Kemudian kepada pengirim. Juga menerima pembayaran dari tamu, menyerahkan kiriman. Tadi kan bagian counter, dia tidak akan ngirim langsung ke bandara atau ke kereta api atau melalui bus atau apa. Dia pasti akan diserahkan ke bagian processing atau bagian divisi antaran, ya sesuai dengan tujuannya. Nah, sore hari dia harus menyerahkan uang hasil penjualan tadi ke kasir sebelum menutup counter. Itu apa namanya, kegiatan di counter. Nah, tentunya di kegiatan di counter tadi harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Salah satunya adalah kejelasan pengirim dan penerima. Kalau saya ngajar di Poltek APP, saya sebutkan sama mahasiswa, Anda jangan menerima kiriman yang eh, penerimanya tadi ditulis nomor handphone, tidak ada alamat. Kenapa? Resikonya adalah barang itu ternyata barang yang dilarang, narkoba misalnya. Gimana kita mau melacak orang itu siapa penerimanya? Kan kita hanya bisa menerima telepon. Nanti taunya, oh saya yang mau ngambil. Kita nggak tahu. Jadi itu bahaya sekali. Kalau saya bilang lebih baik penerima tadi harus ada alamat jelasnya. Alamat jelasnya. Orang kalau barang-barang Bapak Ibu kiriman COD aja kan harus alamatnya juga jelas gitu diantar ke rumahnya. Klasifikasi tadi barang tadi, apakah general cargo, special cargo, HVS, general goods dan sebagainya harus diperhatikan. Kondisi fisik pada saat diterima udah penyok, apalagi dikirim. Nah, itu kalau itu nggak diperiksa kirimannya kita yang kena. Kiriman tuh tadi juga bukan termasuk barang dilarang. Kalau ada kiriman fragile, ada dangerous good juga harus dikemas, di packing secara aman. Jenis layanannya juga harus diperhatikan. Dia bilang, saya mau tercepat, tapi harganya paling murah. Bagaimana bisa gitu? Gimana? Mana ada gitu ya? Oh, di tempat saya bisa, Bu. Kirim pakai udara 2.000. Ya, itu terserah Bapak Ibu, tapi rasanya sih kayaknya itu matiin temen namanya gitu ya. Nah, pengukuran berat tadi, berat aktual atau volumetrik tadi juga harus apa namanya, eh, di diperhatikan gitu ya.
Karena kalau beratnya itu ternyata besar kayak begitu, itu eh, tapi ringan. Nah, pada saat dikirim pakai udara, kita yang kena di airport. Dua cara pengukuran berat kiriman itu baik itu timbangan maupun volumetrik. Kalau volumetrik kan Bapak Ibu semua udah tahu berat kali kok berat. Panjang kali lebar kali tinggi diukur pakai meteran begitu. Terus kemudian dibagi lewat apa? Mau udara dibagi 6.000, lewat darat dibagi 4.000. Tapi sekarang yang namanya Lion kalau nggak salah dia baginya 5.000 ya kalau nggak salah. Ya, itu kan senengnya si itu aja Lion ya lupa saya. Nah, dengan demikian dua cara pengukuran tadi juga harus disampaikan kepada mahasiswa ataupun siswa. Dengan demikian mereka juga akan paham. Oh, ternyata kargo itu cara ngukurnya begitu toh. Nah, gitu. Nah, bicara soal processing tadi, kegiatannya itu bisa berupa sorting, bisa packing, billing, bundling, bagging, manifesting, forwarding. Forwarding itu artinya diserahkan ke eh, tempat lainnya. Kalau di dalam apa namanya di dalam SKKNI itu akan ada namanya sorting untuk kiriman inbound maupun outbound berbeda. Nah, di situ bagaimana caranya untuk inbound? Nah, standarnya adalah mensortir berdasarkan dokumen paket atau tujuannya dalam kota, transit, jenis layanan, beratnya. Nah, kalau yang lebih berat nggak mungkin dibawa motor ya, dibawa mobil misalnya seperti itu. Wah, di tempat saya mau barangnya mau sekilo, mau 2 kilo semuanya angkut mobil ya, itu terserah kepada Bapak Ibu sekalian di perusahaan. Sedangkan untuk outbound sortirnya lebih detil karena nih barang akan dikirim ke luar gitu. Bukan hanya dokumen paket atau tujuan jenis layanan, tapi juga ditentukan moda angkutannya pakai apa. Nah, beratnya bagaimana? Nah, terutama kalau barat udara itu tadi harus harus diukur dua-duanya baik secara berat maupun secara volumetrik. Jangan sampai nanti di airport kita ditagih lebih oleh pihak airline karena dia ngukurnya pakai volumetrik. Permisi, saya minum dulu. Juga jenis barang dan perlu dikemas dan tidak. Nah, ini saya kasih foto. Ini adalah sortir otomatis yang dilakukan di gudangnya Antar Aja. Jadi dia udah pakai mesin robot ini. Ini di sini tujuannya ke kota-kota mana udah apa namanya udah ditentukan oleh sistem gitu. Nah, kalau di Citom kami belum punya mesin secara mesin pakai robot ya kami pakai manual begitu. Jadi kami bagi-bagi. Kemudian divisi transporting tadi kegiatan pengangkutan kiriman ke tujuan dilakukan melalui sarana atau berbagai sarana moda apa transportasi darat dan laut sehingga ada yang kalau darat maupun laut tentunya kan Bapak Ibu saya tidak perlu ajarkan apalagi laut karena saya tidak punya kapal jadi saya biasanya saya nitip ke eh, EMKL gitu ya. Tapi kalau udara karena saya kok anggota agen dari Garuda jadi kami melakukan sendiri. Nah, di bagian transportasi tentunya kegiatannya macam-macam, tapi antara lain selain dokumen tadi diterima, harus kita melakukan reservasi ke pihak airline. Nah, kalau kita agen, tapi kalau enggak ya melalui EMKU begitu kan. Empu kok EMKU, melalui Empu atau melalui agen lainnya. Kalau kita punya sendiri harus dicetak SMU, surat muatan udara, juga harus dibuat PTI atau pemberitahuan tentang isi kiriman. Nah, kalau saya ngajar dalam praktek ini saya bawakan ke mereka baik itu SMU formulirnya maupun PTI. Jadi siswa atau mahasiswa mereka melakukan benar. Oh, kalau nanti bekerja di industri ekspedisi pas bagian transportasi, nah untuk kiriman itu dia
sudah nggak ini lagi, udah nggak apa namanya, nggak asing lagi dengan yang istilah SMU, PTI dan sebagainya. Nah, kalau barang tersebut sudah dibawa ke bandara, itu di beberapa kota ada regulated agent. Nah, di regulated agent itulah kita mengirimkan barangnya. hmm, Kalau di Jakarta itu ada beberapa RE melakukan registrasi dulu, kemudian verifikasi dengan petugas RE, lalu masukkan barangnya ke X-ray, kita yang masukin padahal kita udah bayar gitu ya. Nah, kemudian SMU tadi diserahkan kepada petugas RE karena dia yang akan membawa ke pesawat gitu. Barang-barang yang sudah diperiksa. Nah, sebetulnya apa sih regulated agent? Ini juga harus disampaikan kepada mahasiswa atau siswa. Karena apa? Mereka nggak paham sebelumnya. Padahal ini di beberapa bandara ada regulated agent. Regulated agent itu adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, ada freight forwarder atau ekspedisi muatan atau bidang lainnya yang disertifikasi oleh Dirjen Perhubungan Udara untuk melakukan kegiatan bisnis dengan badan usaha angkutan udara. Jadi dia yang berkaitan dengan airline gitu ya, yaitu memeriksa keamanan dari barang-barang tadi ya, barang-barang yang kargo atau pos tadi ya, diterima dari pengirim tuh. Jadi itulah. Kemudian transporting pengiriman darat saya tidak akan detailkan karena anda semuanya banyak sebagai pelaku, gak usah saya ajarin lah gitu. Tapi Anda mengajar ya detailkan lah gitu ya. Kalau lewat naik apa ini namanya truk gitu, untuk memasukkan barang harus secara filo kayak begitu. Nanti mahasiswa atau siswa apa sih filo? Nah, filo itu apa? Gunanya untuk apa dan sebagainya ya silahkan Bapak Ibu nanti terangkan lebih detail gitu supaya mereka juga paham gitu. Tentunya kita itu juga dalam memilih moda angkutan ada pertimbangan-pertimbangan. Satu, nilai barang. Nilai barangnya kalau mahal dikirim lewat laut, udah gitu lama ya. Atau barangnya barang yang mudah busuk, makanan misalnya empek-empek dari Palembang mau dikirim ke Jakarta, dikirim lewat laut gitu, kapan nyampenya gitu, kapalnya muter-muter lagi nanti. Wah, pentingnya barang tadi, kalau barang itu harus segera nyampe ya tentunya akan kita pilih udara. Kondisi geografis. Pernah staf saya tanpa melihat lagi bahwa kiriman itu ternyata kota itu ada di satu pulau. Nah, di satu pulau, pulau itu ternyata tidak ada penerbangan udara, jadi harus melewati kota lainnya. Kota lainnya itu eh, baru naik ferry atau naik kapal, padahal jadwalnya tidak setiap hari. Sehingga pada waktu itu saya mendapat komplain. Nah, jadi kondisi geografis ini juga harus difahami oleh mahasiswa. Maka pada saat tes mahasiswa untuk masuk ke Politek APP, Asperindo terlibat waktu itu menjadi salah satu tim penguji gitu ya. Ada tim. Saya masukkan ke dalam tes itu yaitu pengetahuan tentang geografis. Dan ternyata calon mahasiswa itu memble-memble. Orang saya tanyain, ibu kota Sumatera Barat. Enggak dong. Ibu kota Sumatera Selatan. Yang paling saya bikin pusing 7 keliling waktu itu. Ibu kota Jawa Timur. Enggak ada yang enggak tahu. Bang Bayi, saya bilang itu gimana nih kalau ada kiriman nyasar kemana-mana, misut kemana-mana nih. Nah itulah. Tapi itu memang penting yang juga Bapak Ibu harus sampaikan kepada mahasiswa dan siswa. Kalau mau kuliah tentang logistik, ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Kalau nggak tahu biografis, ya kirim barang misut kemana-mana gitu ya. Tentunya juga dalam moda angkutan tuh frekuensi jadwal tadi juga harus ditentukan. Udah tahu barangnya apa namanya top urgent atau kiriman ekspres ya yang paling cepat kayak begitu. Barangnya diterimanya pagi, pesawatnya barangnya diterima siang, pesawatnya udah berangkat pagi. Nah, akhirnya kita yang dapat komplain. Katanya sehari nyampe, nggak taunya 3 hari juga. Nah, itu biaya pasti itu menjadi salah satu pertimbangan. Terus kualitas pelayanan.
kayak penerbangan tertentu seringkali delay-delay kayak begitu, ya itu juga berpengaruh kepada kiriman kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah kegiatan pengantaran kiriman kepada penerima yang merupakan tahapan terakhir dari proses distribusi atau pengiriman. Banyak sekali sekarang ini ada pengantaran melalui COD. SAP itu kan banyak banget tuh barang COD gitu ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ada beberapa peristiwa di multimedia itu, kurir kita diacungin senjata atau bahkan itu parang begitu mau diserang oleh penerima karena dia merasa kirimannya apa namanya tidak sesuai dengan yang dibeli. Nah, padahal kita sebagai kurir kan kita nggak tahu barangnya orang dibungkus, maka itu adalah kurir tadi sebaiknya memang harus menerima pembayaran terlebih dahulu, baru barang diserahkan kepada pembeli. Nah, hal yang seperti ini tentunya ini tergantung daripada standar perusahaan, tapi ini saya kira sih standar ini standar yang perlu dipertimbangkan gitu. Saya kira itu karena waktunya juga eh, apa sudah hampir habis ya. Ini tinggal 15 menit lagi untuk tanya jawab. Saya membuka waktu, mudah-mudahan Bapak Ibu secara sekilas tadi proses bisnis tadi bisa menjadikan paling tidak gambaran bagi Bapak Ibu sekalian bagaimana nanti menjadi eh, dosen atau guru gitu. Software, saya berikan waktu untuk tanya jawab. Ya, Silakan Mas Denis. baik, Bu Yekti. Terima kasih banyak atas ilmunya nih Bu. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bu Wih. dari audiens di Q&A kita. Ini ada Pak Sudana ya. Nah, ini terkait SKKN ini, Bu. SKKN ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan logistik yang baik dan benar. Namun, SKKN ini belum maksimal dilaksanakan di lapangan karena alasan efisiensi. Saat ini kira-kira sertifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku logistik? Nah, itu pertanyaan dari Pak Sudana, Bu. Oke, saya jawab langsung ya. Jadi sertifikasi yang dibutuhkan seperti yang tadi saya sampaikan itu ada okupasi-okupasinya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini okupasi logistik itu 2018 ya ditetapkan oleh bukan 2012. Iya, 2008. Bukan 2018, 2020 waktu itu. Kalau dari pos logistik, pos logistik, dari Kominfo itu 2018, tapi yang dari untuk logistiknya itu 2020. Itu ada beberapa jabatan, sehingga yang paling sangat dibutuhkan adalah profesi yang langsung berkaitan dengan pelanggan dalam hal ini, yaitu salah satunya adalah counter officer gitu ya, karena itu ujung tombak gitu ya. Ada juga kurir. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan browsing, jangan yang LSPPLI dulu ya, karena LSPPLI seperti yang saya sampaikan, kita meskipun sudah ada 13 skema, tapi baru bisa melakukan satu karena tadi keterbatasan asesor kompetensinya. Gitu. Makanya nanti saya membuka kesempatan pada saat kita pelatihan asesor kompetensi, silahkan mendaftar supaya nanti Bapak Ibu bisa menjadi aset kompetensi. Jadi yang bagian level operator yang di depan itu yang paling penting gitu ya. Oke, baik, Ibu nih. Sudah terjawab ya, Pak Sudana ya. Jadi yang level terdepan, front office. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Matius Nemba ini, Bu. Nah, bagaimana kerjasama antara perusahaan ekspedisi lokal dan platform e-commerce dapat mempercepat seluruh rantai pasok, mulai dari first mile, middle mile, dan last mile? Jadi gini, eh rantai pasok itu sebetulnya kan barang di proses atau dikirim dari eh, awal, maksudnya dari material raw material sampai nanti barang jadi ke konsumen. Gitu tuh prosesnya itu, makanya rantai pasok itu. Jadi logistik itu supply chain itu tadi berkaitan dengan itu. Nah,
halnya berkaitan dengan e-commerce itu kan eh, jual istilahnya penjualan barang-barang secara online. Saat ini sudah ada operator-operator yang melayani marketplace. E-commerce itu kan pasar secara secara udara ya gitu ya, marketplace gitu ya. Nah, itu antara lain kayak JNE, SAP dan sebagainya. Nah, mereka mempunyai satu itu hubungan kerjasama yang sangat sangat banyak hal yang harus disepakati bersama. Antara lain adalah biasanya pelayanannya sudah seluruh Indonesia belum ya salah satunya. Terus sudah begitu karena apa ya, kita itu kan adanya di Indonesia. Nah, barang-barangnya dibeli dari luar negeri, masuk ke Indonesia itu oleh perusahaan-perusahaan ekspedisi freight, bukan ekspedisi, seperti kayak DHL, kurir internasional lah istilahnya, kurir internasional DHL, FedEx dan sebagainya itu. Mereka ke Indonesia tetap harus menggunakan ekspedisi lokal. Nah, oleh karena itu ya kalau Bapak Ibu yang berminat untuk itu mungkin lebih bisa belajar sama Bapak Ketum kita. Bapak Ketum kita SAP kan dia juga melayani marketplace gitu. Itu ya Mas Denis. Ya, oke, Ada baik. pertanyaan lagi nggak? Ya, ini ada dua pertanyaan lagi nih, Bu, di Oke. kolom Q&A. Nah, wah, ada banyak ternyata. Sebentar, ada banyak ternyata, Bu. Saya scroll. Nah, di sini ada Pak dari Pak Adex atau Ibu Adex ya, dari SAP nih kebetulan. Bu Yekti, saya kebetulan handle customer experience, yang artinya sebagai supporting dari proses logistik. Dan alhamdulillah pada akhirnya mengetahui dari proses bisnis logistik tersebut, first mile, middle mile, dan last mile. Apakah idealnya modul yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bisnis proses yang berjalan saat ini dan contoh-contoh keluhan-keluhan yang masuk selama ini, apa sih root cause-nya serta mitigasinya? Ini Jadi kalau kepada Bapak Ibu mau jadi dosen, tadi yang saya bilang, jangan dari mana-mana, ambil dari SKKNI. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu tuh nggak lari dari SKKNI karena di dalam SKKNI itu udah jelas. Yang tadi saya sampaikan CPTD, Collecting, Processing, Transporting, Delivery, itu kuasai benar. Ini dengan waktu yang sangat terbatas, saya kan hanya memberikan apa namanya, cuma awal di depannya aja gitu loh. Tapi di dalamnya tekniknya kan Bapak Ibu sekalian ngerjain pekerjaan sehari-hari itu. Nah, itu dikuasai aja dari situ. Nanti kalau itu udah dikuasai, nah itu otomatis gitu. First mile itu kan collecting tadi, middle mile itu kan tadi yang processing tadi. Processing itu kalau yang perusahaan besar seperti kayak JNE, Pos Indonesia, GNT, siapa lagi ya, Anteraja dan sebagainya, processingnya di gudang. Gudangnya besar sekali. Tapi gudangnya tadi bukan untuk di gudang simpan lama karena dia adalah kiriman ekspres. Namanya kiriman ekspres kan processingnya ya inbound, langsung diproses, langsung dikirim lagi. Tadi transporting, kirimnya melalui udara, laut, apa-apa. Kemudian delivery, itu last mile, yaitu tadi, kiriman kepada itu tadi. Kurir itu bagaimana harusnya? Sebelum berangkat dia harus gimana, setelah dalam proses pengantaran dia harus bagaimana, kemudian setelah pulang itu bagaimana. Nah, tadi saya tidak detailkan kepada Bapak Ibu karena ya udahlah tiap hari di kantor kurirnya kayak apa gitu. Itu aja yang diajarin. Kalau nanti jauh-jauh wah malah pusing gitu. Tapi kalau yang Anda kerjakan tiap hari itu ya itu aja yang diajarin nanti. Oke, baik. Berikutnya Mas. Ya, ini dari Pak Akbar, Bu. Pak Akbar Febrianto. Jika dalam proses mengajar siswa di bidang logistik dan jasa ekspres, kita selalu menekankan pentingnya bekerja sesuai SOP. Namun dalam praktiknya ternyata jalur SOP yang diajarkan menemui jalan buntu. Nah, sementara kita mengetahui cara lain yang lebih efektif namun tidak sesuai SOP.
Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai pengajar? Ya, mohon jelaskan langkah yang tepat agar pembelajaran tetap sesuai dengan standar, namun juga melatih siswa berpikir kritis dan adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan. Ya, Nah, ini terkait SOP ini. oke, gini Ya, Pak Akbar ya. Nah, selain saya pada waktu saya menjadi pengurus Asperindo dan juga saya sehari-hari di Cito Express, kebetulan saya sudah dari dulu punya hubungan khusus dengan namanya Kementerian Pendidikan. Nah, jadi pada waktu itu saya ribut karena apa? Nggak ada sekolah logistik di level SMK. Dulu adanya logistik itu kalau nggak S1, S2. S1 aja sangat terbatas. Dulu ITB atau ITB, ITS kayak begitu ya, itu ada. Bahkan dulu tadinya S2, terus belakangan S1. Nah, saya ke SMK. Nah, pada waktu di SMK, dirjennya pendidikan tuh ngomong sama saya, Bu Yekti, mana SKKNI-nya? Katanya gitu. Ya lah Pak, SKKI-nya lagi saya susun. Ya udah, susun dulu deh SKKNI-nya. Nanti kalau susunnya SKKI-nya udah diselesai, saya bikinin sekolah. Jabang baik, saya bilang begitu. Dan pada akhirnya itu saya ngomong gitu pada waktu saya jadi ketua bidang SDM dan pendidikan tuh tahun berapa tuh? Waktu itu tahun Pak Kadrial jadi ketua umum tahun berapa ya? Saya lupa. 2000 berapa saya lupa gitu ya. 2008. 2008 aja saja. Bayangin tuh 2008. Bertahun-tahun akhirnya baru 2 tahun yang lalu pas setelah pandemi, pandemi kan tahun 2020 ya. Nah, pandemi selesai 2022 kan. Nah, 2022 baru SMK Logistik didirikan. Nah, didirikan akhirnya saya diminta, Bu, ini kurikulumnya. Tolong bantuin lihat dong kurikulumnya bener nggak? Ih, saya bilang Pak ini kurikulum ngapain SMK belajar kimia? Saya bilang begitu. Iya kita memang paham namanya dangerous good Pak, tapi kita nggak perlu tahu dangerous good itu barangnya itu harus komponennya kimianya seperti ini enggak. Saya bilang gitu. Ya udah dikoreksi. Akhirnya saya mengoreksi ke namanya kurikulum. Nah, pada saat saya mengoreksi kurikulum, saya mengacunya kepada SKKNI karena SKKNI udah ada. Gitu. Nah, jadi perihal bahwa di lapangan ternyata prosedur tidak sesuai, ya itu kan kalau kita pas pas namanya tanya jawab seperti kayak begitu, itu udah terlepas dari apa namanya standarnya yang ada gitu ya. Itu pinter-pinternya dosennya lah mengarahkan begitu. Dah halnya yang berkaitan dengan siswa yang paling tidak supaya siswanya kritis dan sebagainya kayak begitu. Itu ya itu tadi mereka diminta istilahnya coba browsing deh gitu. Nanti kalau browsing kan pasti akan ada hal-hal yang dia tidak pahami. Ya bertanyalah kepada guru gitu. Jadi makanya gurunya atau dosennya harus lebih canggih dari mahasiswa atau siswanya. Nanti kalau ditanya kalau orang Jawa bilang, "Man, tuh bahasa pinter." Jawabnya jaler gitu. Belinya berapa? Jawabannya laki-laki. Ya lah nggak nyambung deh gitu. Seperti itu kira-kira. Kira-kira apakah itu jawabannya menjawab dari pertanyaan apa enggak? Ya, sebadan aja ya Mas Denis. Waktunya udah mepet. Ya, Mas Iya. Denis. Baik Ibu, nih ada pertanyaan selanjutnya ya. Makasih tadi pertanyaan. Jawabannya. Ini mungkin sama pertanyaan dari Pak Yudi sama Pak Silvarendo ya. Izin Bu bertanya kira-kira kapan ada pelatihan asesor eh, dan apa yang harus dipersiapkan ketika Oke, ingin mengikuti pelatihan atau sertifikasi asesor tersebut. ya nanti Bapak Ibu akan mendengar atau mendapat pengumuman atau apa namanya jadwalnya sedang saya susun karena lisensinya juga baru keluar Mas Denis kan tahu sendiri. Tadi si Arika baru ngambil tuh suratnya gitu ya. Jadi Iya. lisensinya udah ada. Nah, dengan demikian nanti pasti kami sangat memerlukan asesor kompetensi ya. Perlu disiapkan apa? Ya Bapak Ibu paling tidak ada persyaratannya. Salah satu persyaratannya adalah
minimal pendidikan dari BNSP itu S1, tapi saya sedang sedang apa namanya diskusikan apabila pendidikannya mungkin paling tidak D3 tetapi sudah punya pengalaman di bidang logistik tadi lebih dari sekian tahun gitu. Itu paling tidak kriterianya eh, untuk jadi calon asesor kompetensi gitu. Ya tentunya semua calon asesor kompetensi harus paham tentang komputer gitu karena nanti itu tugas dan sebagainya itu dibuat langsung pada saat pelatihan gitu Mas Denis. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, terjawab ya, Pak. Ini ada lagi dari Pak Taufik Bandung nih, Bu. Dari PCP Express di sini. Oh, ini 15.00 terkait. boleh nambah sedikit nih yang punya aja yang punya Ini, jalur link SAP nambah boleh ya sedikit silakan silakan Mas Denis. ini terkait promosi sih, Bu, ya, di sini. Kebutuhan bisnis industri sangat tinggi, tapi promosi untuk pendidikan keahlian logistik di masyarakat masih kurang. Bagaimana promosi yang dilakukan pemerintah ataupun universitas itu sendiri untuk membuat masyarakat dapat tertarik berkarya di dunia logistik? Ya kalau pemerintah yang mau suruh promosi nanyanya jangan Buyak Tila ya karena saya itu pegawai. Saya bukan pejabat. Ya tuh emang itu namanya pemerintah itu kalau nggak ada duit kadang-kadang juga nggak jalan gitu ya ya promosi. Tapi tentang pendidikan itu saat ini sudah banyak institusi pendidikan membuka apa logistik kok jalur apa namanya jurusan jurusan logistik itu sudah banyak sekali gitu ya pada saat saya masih jadi pengurus di DPP aja beberapa perusahaan minta kerjasama gitu ya dan salah satu yang kerjasama mereka itu maunya kerjasama hanya karena mau nitipin mahasiswanya untuk jadi magang ya kan Mas Denis ya kita ngurusin D1 aja udah bonyok ya Mas Denis ya. Jadi Betul. saya ya kok Mas Denis ininya jalurnya ada masalah. Ya Mas Denis ya, kita kalau apa universitas atau politeknik atau itu maunya cuma untuk nitip Magang, Bu, magang. betul. Enggak lah. Gitu. Kalau promosinya mereka. Hmm. Yes? Ya, baik. Ini terakhir sharing sebenarnya kayaknya seperti Ibu Pak Fauzi terkait dengan misroot terjadi karena kurang teliti pihak operation melakukan marking di outer packaging paket yang dikirim selain itu terjadi kesalahan handling karena kurang tepat posisi stiker seperti special handling, premium package dan lain-lain. Ya, betul ya Bu ya. Nah, seperti itulah nanti yang bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudara sekalian, apabila menjadi dosen atau tamu, itu yang terjadi di praktek. Itu tidak ada di dalam buku, cari di buku manapun nggak ada. Itu yang memang kita sebagai praktisi harus sharing. Nih ya, supaya tidak terjadi misrut, satu, fahami tadi rute tadi gitu loh atau apa geografis tadi. Kadangkala saking nggak ngertinya geografis, orang kiriman ke Purwokerto dikirim ke Purwakarta. Kiriman ke tebing tinggi dikirimlah ke Bukit Tinggi. Padahal tebing tinggi di mana, Bukit Tinggi di mana sama-sama tinggi gitu ya. Itu jadi misrut. Bukan hanya salah nempel, tapi kalau kayak begitu bagian sortir tadi, maka apa kemampuan pengetahuan tentang geografis tadi bagi mahasiswa maupun siswa logistik harus menjadi harus menjadi hal yang utama gitu ya. Kalau enggak, ya itu tadi misrut. Habiskah? Ya, baik. Sudah habis Bu pertanyaan dari chat atau kita Foto kah? mau ya, jadi sudah semua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang lebih yaitu pergudangan atau warehousing gitu ya. Nanti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi cukup memiliki informasi yang bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu merasa, alah Bu Yekti ngajarinya begitu-begitu aja gitu, lapor aja sama Pak Fikri.
Paling nanti saya di drop jadi narasumber. Ya Mas Dedis ya. Saya minta maaf apabila Wah, saya dalam bertutur kata banyak yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian, sehingga eh, dari lubuk hati saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mas Denis, foto bersama dulu aja, lapor sama Pak Fikri sama Pak Budi, saya udah hadir jadi baik, oke. narasumber. Baik Ibu, kita foto bersama dulu. Biasa ada gayanya dulu. L, Bu. LSP gini Bu ya? Oh gini ya? Oke. Oke, satu, sebentar. Satu, dua. Kelihatan. Ya, sebentar saya masukin dulu. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk yang berfoto dokumentasinya diberikan oleh MC dan narasumber ya. Oke, terima kasih Bu Yekti atas materi yang kepada kami semua. Alhamdulillah agenda TOT series kedua berjalan dengan lancar dan baik. Semoga materi yang telah diberikan yang sangat luar biasa ini dapat kita nanti implementasikan saat nanti menjadi guru atau dosen tamu di perguruan tinggi, di mana nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan mengajar ya, demi menciptakan SDM-SDM logistik yang berkualitas. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sampai ke penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bu Yekti telah hadir berkenan memberikan ilmu kepada kami dan tentu kepada Bapak Ibu peserta semuanya saya ucapkan terima kasih juga sebanyak-banyaknya telah semangat ya. Series kedua di sini ada 123 peserta yang tetap konsisten ikut dari awal sampai selesai ini. Jadi sangat banyak ya. Nah, mudah-mudahan kita terus meningkat dan konsisten untuk mengikuti agenda training of trainer pada minggu-minggu berikutnya. Bapak Ibu, materi akan diberikan nanti setelah agenda selesai, jadi mohon ditunggu dan jangan lupa Bapak Ibu mengisi absensi kehadiran agar tercatat hadir. Ya demikian dari kami. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ekti, Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu semuanya.